Penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi masalah yang sangat memprihatinkan. Peredaran narkoba semakin berani dan nekat, sehingga masalah narkoba seperti benang kusut yang tidak diketahui ujungnya. Dalam memberantas maraknya narkoba, harus melibatkan pemerintah dan masyarakat, dan memerlukan suatu strategi agar seluruh komponen masyarakat bersinergi dalam satu gerakan bersama, gerakan moral anti narkoba. Akibat peredaran narkoba yang semakin nekat di setiap jengkal bumi Indonesia, baik dari segi jumlahnya yang semakin cenderung meningkat, sehingga tidak keliru kalau Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan perang terhadap narkoba, mengambil kebijakan secara terbuka, menyatakan narkoba menjadi musuh bersama. 15.000 generasi muda kita mati setiap tahun karena narkoba. Berapa pengedar dan bandar yang mati setiap tahunnya? Ini pertanyaan untuk Kepala BNN. Supaya dibandingkan 15.000 generasi muda kita yang mati karena narkoba dan berapa pengedar dan bandar narkoba yang mati setiap tahunnya. Tolong ini diberikan garis bawah. Karena betul-betul kalau melihat barang seperti ini, kita harus sekali lagi menyatakan perang besar terhadap narkoba. Di sisi lain, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian menegaskan, sudah bisa menembak mati bandar narkoba sebelum diperintahkan Kapolri. Tapi saya mempush dan memberikan reward and punishment. Jadi bagi anggota-anggota yang mampu untuk mengungkap kasus-kasus narkoba, apalagi skalanya besar, saya akan berikan reward. Rekan-rekan paham mungkin 1 ton sabu yang lalu, saya berikan KPLB. Ini juga ada yang saya berikan penghargaan untuk yang pengungkapan di Jakarta Barat 1,3 ton ganja. Saya juga punya penghargaan dalam bentuk sekolah, kenaikan pangkat, penghargaan yang lain. Sebaliknya bagi anggota yang terlibat, ya, ini juga saya perintahkan untuk berikan tindakan yang sekeras-kerasnya, bukan hanya sekedar sanksi internal, tapi juga eksternal, termasuk proses pidana, pecat dan pidana. Nah kemudian saya justru memberikan juga penekanan kepada anggota-anggota untuk penindakan ini tindak tegas, ya, bila perlu tembak mati. Peredaran narkoba saat ini telah menjalar ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejauh ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dit Narkoba Kepolisian Daerah Bangka Belitung melakukan penangkapan pengedar narkoba dalam skala cukup besar. Barang bukti 7 kg sabu dan 500 butir ekstasi. Penangkapan dilakukan di KSOP Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Menurut pengakuan tersangka, barang bukti tersebut berasal dari Negeri Sembilan, Malaysia, dan akan diselundupkan melalui Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
Halo. Ada yang mengedarkan si putih di wilayah kita, bos. Oke, siap. Hei, dari siapa kamu ngambil barang, ha? Ini barang milik Bang Limpai. Limpai? Ayo, bos siapa itu? Limpai itu anak buahnya Bos Freddy. Lo jangan pernah lagi ambil barang si putih itu sama si Limpai. Iya bang, jangan. Habis gue aja dia, bang. Sialan lu. Halo. Halo bos, lapor. Ada satu pasien yang mengaku membeli si putih dengan si Limpai. Anak buahnya Freddy. Kurang ajar dia. Habisi saja mereka. Oke bos, siap. Siapa yang telepon ayah? Apa maksud ayah mengatakan habis mereka? Sebenarnya ayah ini bisnis apa? Sudah. Ibu jangan turut campur urusan saya. Ibu urus anak-anak saja. Halo, bro. Ya, halo bro. Kumpulkan semua pasukan kita. Saya tunggu tempat biasa. Kita cari yang namanya Limpai. Ini perintah dari Big Boss Jarod. Baik, OTW. Oke. Jangan melarikan diri. Izin melapor. Terjadi pengejaran di wilayah Pelabuhan Tanjung Pandan dengan target operasi pengedar narkoba. Oke, biar cukai ya, pelindung kita sama-sama kita kesana. Kita harus lakukan upaya-upaya penangkapan ya. Di mana barangnya? Apa ini? Ikut kalian. Halo bos, kami bentrok dengan anak buahnya Bos Jarod. Apa? Mereka jual, kita beli. Habisi. Siap bos.
Laksanakan perintah. Kamu menangis, tapi kejadian sudah terjadi. Kamu pasti menyesal, dan itu penting. Menyesal itu penting. Kamu ingat kembali bagaimana harapan orang tua, ya, harapan orang tua. Beliau melahirkan dengan, kita bayangkan 9 bulan lebih, ibu kita hamil, melahirkan dengan antara hidup dan mati. Kemudian mencoba membesarkan dengan penuh harapan. Tapi harapan itu sirna karena kalian tidak memperhatikan orang tua. Bukan hanya kamu yang hidup, kamu harus memikirkan juga bagaimana keluargamu menjadi malu. Seperti ini, kamu misalnya pakai tato, pakai anting-anting. Satu kesempatan kamu jadi pegawai negeri nggak ada, hilang. Kamu ya, mumpung kamu belum pakai, jangan, ya. Cukup kami aja, kau jangan tambah-tambah lagi, ya. Nah, mudah-mudahan nanti selesainya kamu masalah ini, kau bisa ajak temenmu, ya. Kalau ada tawaran apa saja, ingat kok. Kalau ada tawaran apa saja, bagaimanapun caranya, dari siapapun orangnya, kalian bilang tidak, ya. Kau harus ingat, kalau memakai narkoba itu, ya, itu mempercepat orang masuk rumah sakit jiwa, penjara, kuburan. Kau tahu kenapa rumah sakit jiwa? Karena narkoba merusak pusat saraf. Kau harus tahu itu. Hah? Kenapa penjara? Jangan dikira aman. Itu ada undang-undangnya yang menyebabkan kalian masih sampai di sini. Kalau kau tidak berhenti juga, akan mempercepat kematian. Paham? Ya, jangan kau cuma ngangguk-ngangguk saja, ya. Tapi yakinkan dalam hati bahwa ini yang terakhir, ya. Yakinkan bahwa gue masih bisa hidup ke depan lebih baik, ya. Jadikan ini pengalaman, paham? Ya, silakan masuk. Izin, kami dari BNN ingin menyerahkan tersangka dan barang bukti atas nama Leonardo Dandul.
Bang. Yuk, masuk. Selamat siang adik-adik. Dari mana dek? Dari Tanjung Pandan. Ini terlibat kasus apa nih? Narkoba, Pak. Narkoba. Ini dengan siapa nama? Leonardo. Mohon maaf adek, mukanya tong diangkat. Kasus? Narkoba. Narkoba ya. Dengan nama? Leonardo. Ronaldo. Yang satunya? Dul, Pak. Dul. Kenapa adek bisa terlibat dengan kasus narkoba? Coba-coba, Pak. Oke, coba-coba. Yang satunya? Sama, Pak. Sama coba-coba ya. Jadi adek di sini dititip agar di sini dibina ya, dibina di lapas Tanjung Pandan ini agar nanti setelah keluar adik-adik ini menjadi manusia mandiri ya, yang bebas daripada narkoba. Hai kalian, pokoknya saya tidak mau tahu. Kalian harus memperluas jaringan penjualan si putih ini. Siap, Bos. Walau nanti dunia tak berputar, hanya dirimu selalu ada di doaku. Malaikat takkan mampu menggantikanmu untuk mengisi kehampaan hidupku. Hai, aku bilang, boleh kenalan? Namaku Sally. Sally, nama yang indah, cocok sekali dengan wajah. Maaf tangannya. Maaf tangan. Iya, maaf. Persahabatan itu ibaratkan sebiji timah yang ditimbang, lalu kemudian dicuci, dan akhirnya dipanggang untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Begitu pula dengan diriku, yang memulai untuk memperkenalkan diri kepada dirimu, agar kamu dapat merasa dihargai. Abang pintar Melayu deh. Hai. Hingga tak ada lagi yang
فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Abang, setiap semua orang sama, memiliki 24 jam dalam satu hari. Kesuksesan ditentukan oleh seberapa baik kita menghargai waktu. Mengapa abang selalu melumurkan dosa? Abang harus menyadari, untuk mendapatkan apa yang tidak pernah kita miliki, kita harus melakukan apa yang tidak pernah kita lakukan. Setiap orang butuh seorang teman yang bersifat pemimpin dan penghayal. Bukan tidak mungkin dia akan membiarkanmu di nomor 2-kan seseorang. Abang, kembalilah ke jalan yang benar. Gilang, kamu harus menyadari, nak. Gilang, kamu harus menyadari bahwasannya Allah itu Maha tahu segalanya, Gilang. Allah tahu siapa yang berusaha dan siapa yang tidak. Gilang, Allah Maha tahu siapa yang berbuat dosa. Sekalipun kamu selalu menyembunyikannya dari ibu, nak. Gilang, masa depan kamu masih panjang, nak. Raihlah segala asa dengan penuh keyakinan, Gilang. Jadilah manusia yang mampu berbagi dan menjadi arti bagi orang lain, nak. Serta kamu harus jadi manusia yang mampu membuat orang lain tersenyum, nak. Gilang, sebenarnya ibu punya harapan besar sama kamu, nak. Gilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Teguh, silakan masuk Teguh. Teguh, kamu pasti menyadari orang tua mana yang tidak akan hancur hatinya jika melihat anaknya terlibat dalam menyalahgunakan narkoba. Pasti rasanya kepala ini mau pecah dan dunia mau runtuh. Hilang sudah harapan orang tua terhadap anak. Orang tua seperti mendapat aib besar yang sangat memalukan dan menghilangkan harkat dan martabat keluarga. Insya Allah, aku akan berupaya membantumu. Ceritakanlah kesusahanmu. Jangan hanya bersalangan di dalam benak. Aku merupakan mantan pengguna narkoba. Tentunya, aku menyadari akan perihal ini. Kita harus berani mengatakan tidak pada narkoba. Arti kita berjanji untuk tidak menggunakan barang haram ini. Dan jangan sekali-kali untuk mencobanya. Meskipun mereka membujuk kita dengan tidak mengikuti ajakan mereka ini, maka kita akan terbebas dari setan narkoba, sehingga membuat hidup kita lebih tenang dan tumbuh yang sehat.
Sebaiknya lo pergi. Jauh, Gilang. Perlu lo tahu, tidak akan bakal ada wanita yang baik-baik aja jika melihat mantan kekasihnya menjalin hubungan dengan wanita lain. Dan sekarang lo itu berhadapan dengan kita-kita. Jangan lo pikir lo bisa ngelewatin samudra yang lo laluin sekarang ya. Dan satu lagi gue kasih tahu sama lo nggak akan bisa melompati kubangan cinta lo sama Gilang. Dengar nggak? Sherly, seharusnya kamu itu bercermin. Gilang itu kan preman, bapakmu juga preman. Akika kasih tahu sama kamu ya, sebaiknya kamu itu bercermin, karena cermin itu tidak akan tertawa ya apabila diajak tertawa. Jeruk kok makan jeruk, gilingin padi kewas. Cindy, Tessa, ntar habis dari sini temenin aku ke Blut ya. Aku mau beli oleh-oleh, oke? Apa? Itu kayak Gilang sama Sherly deh. Mana? Itu. Oh ya itu. Sherly, harus berapa kali gue ingetin sama lo? Apa? Lo diem dulu, ini semua gara-gara lo, tau nggak? Harus berapa kali gue ingetin sama lo? Lo jauhin Gilang, tapi lo masih ada ngotot untuk deketin Gilang. Gue kasih tahu sekali lagi sama lo jauhin Gilang, kalau enggak lo bakal ngerasain apa akibatnya. Lo camkan kata-kata gue baik-baik. Apalagi lo? Lara, kamu mundur. Aku juga mau ngomong sama si Sherly. Hai, Say. Kamu jadi pewong kok gak laku ya? Sampai-sampai itu pacarnya si Clara, Gilang mau kamu rebut. Mau lu mati di tangan kita-kita? Mau mati di tangan Akika? Kok Gilang mau sama lu ya? Cantikan juga gue kali. Lu jelek gini gak level ya? Sus, gue ganteng gak? Bol, cebol. Ganteng dari mana? Masa sih gua cantik manjalita seperti ini berkilau sepanjang masa? Mau sama lo kayak kecurut gitu? Nggak level keles. Ku ingin akhiri semua bersamamu. Seharusnya cinta ini abadi, namun semua berakhir. Aku berharap dirimulah yang menjadi tambatan hatiku. Dirimulah yang akan menjadi teman dalam hidup dan matiku. Semoga lembaran takdir cinta kita ini
memang benar-benar takdir yang harus kita alami. Mungkin jika bahagiamu bisa kau raih dengan tinggalkan aku, biarlah hasratku terbelenggu dalam jiwa ini. Selendang ini yang akan menjadi saksi bahwa dirimulah yang akan menjadi suamiku dalam hidup dan matiku. Bila aku katakan padamu, untuk saat ini aku pun tak mampu untuk menolak hasrat mungkin berlalu. Saat ini aku pun tak mampu untuk mengambil kata untuk meyakinkan kepada diri bahwa aku mencintai. Sally, Papa tahu kamu punya hubungan dengan laki-laki yang bernama Gilang. Papa ingatkan kamu ya, jangan sekali-kali kamu berhubungan lagi dengan yang namanya Gilang. Papa sudah suruh orang untuk habisi dia. Sally, kamu harus menyadari bahwasanya kesetiaan seorang wanita diukur saat laki-lakinya tidak punya apa-apa, serta kamu harus menerima apa adanya. Namun kamu harus yakin apakah benar Gilang benar-benar mencintai kamu. Paku yang ditancapkan ke dalam dinding bukan hanya akan membuat dinding berlubang, lebih dari itu, untuk mengetahui seberapa kokoh dinding itu bertahan dari kehancuran. Ketidaksetujuan kedua orang tua terhadap jalinan cinta yang kini kamu rajut bukan merupakan sebuah penentu dalam hidup. Semua yang terjadi atas kehendak yang ilahi. Iya, Sally, siapapun yang sabar dan tekun akan mekar seperti bunga, akan indah seperti purnama, dan menakjubkan seperti kupu-kupu. Meskipun hubunganmu tidak direstui orang tua, kamu harus sabar. Hapuskan segala kerinduan. Andai saja waktu bisa ku putar.
kan adiknya Lara. Coba telepon Laranya. Ibu keluarganya Mario, ya siapanya? Kakaknya. Nah, ini Mario, kami sudah berusaha ya, Ibu lihat sendiri tadi dari datang sampai sekarang semua tindakan medis sudah kami lakukan. Tapi ya semua tindakan manusia terbatas ya, Tuhan yang menentukan. Nah, anak Mario sekarang sudah tidak ada ya, sudah meninggal. Ya, kami mohon maaf karena memang kami sudah semaksimal mungkin membantu ya. Kematian adikku ini tidak akan aku jadikan sebuah kegagalan bagi diriku, karena aku gagal mendidiknya.
baru saja adikku Mario merangkai kehidupan dalam dunia remajanya. Dirinya berbagi cerita denganku, dengan gelak tawa hadir di antara harapanku dan kedua orang tuaku yang telah berada di akhirat sana. Kini, jejak lembaran tunas adikku tersapu kabut hitam, hilangkan pandangan untuk sedetik dan beribu detik karena narkoba. Tiada kata yang bisa kuucap lagi, selain hanya bisa menangis di antara beribu rasa mematahkan hati karena kehilangan adik yang aku sayangi. Aku akan menyerukan dalam setiap jengkal bumi Belitung, jauhi narkoba sebelum dunia menjauhimu. Aku akan menyerukan narkoba pangkal kejahatan dan kehancuran. Bagi kaum milenial, jangan menyia-nyiakan hidupmu dengan narkoba. Tidak ada alasan untuk memakai narkoba. Adik-adik, Bapak dari Badan Narkotika Nasional mendengar ada keluarga yang korban, ya, menjadi korban overdosis karena menyalahgunakan narkoba. Bapak turut prihatin, turut berduka cita, Bu Anggi. Bapak turut berduka cita. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Bapak cuma ingin menyampaikan kepada adik-adik, kalau ke depan ada yang menawarkan, apapun tawarannya, apapun bujuk rayunya, dari siapapun orangnya, adik-adik sudah harus punya kemampuan untuk mengatakan tidak pada narkoba. Apapun, ingat adik-adik, ini harus menjadi yang terakhir. Bapak cuma pesan buat adik-adik, sayangi diri, sayangi keluarga. Adik-adik punya masa depan. Sekali lagi, ya, jangan mau dijadikan diri ini sebagai bahan eksperimen. Ingat, nyawa itu cuma satu. Hargai itu. Jangan sampai terjadi lagi seperti itu. Cukup ini yang terakhir. Itu pesan Bapak. Anggi, Bapak turut berduka cita, Bu, ya. Kami turut berduka cita dan mudah-mudahan ini menjadi hikmah buat siapapun bahwa kita tidak boleh diam, bahwa kita harus bersama-sama melakukan upaya-upaya pencegahan. Kita kasih tahu kawan-kawan, cukup sampai di sini, tidak boleh ada yang terjadi lagi. Kalian harus bicara sama teman-teman, ya, kasih tahu. Jangan mau dijadikan diri sebagai bahan eksperimen. Jadi kalau ada yang menawarkan barang baru, asik, enak, bagus, apapun katanya, dari siapapun itu, kalian harus sudah mampu mengatakan tidak. Karena kalian harus tahu, ketika bermain dengan narkoba, itu akan berhadapan dengan 3 tempat. Rumah sakit jiwa, penjara, dan kuburan. Ingat itu adik-adik, ya. Itu barangkali pesan dari Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Kepala BNN, Mama Deko, Anggi, Lara, adik-adik semua, kita saat sekarang menyaksikan secara langsung betapa sahabat-sahabat kalian, kawan keseharian kalian di sekolah, di tempat bermain, telah menjadi bukti atas kekejamannya narkoba. Sudah ketentuan Allah, hidup mati ada di tangan Allah. Hanya saat sekarang kita mesti mengambil pelajaran betapa
jahatnya narkoba kalian telah saksikan sendiri. Padahal kehidupan kita di dunia ini akan kita rasakan sejenak saja, sebentar saja. Kalian usia-usia muda, usia-usia harapan bangsa, harapan orang tua, harapan agama, harapan negara. Maka ambil pelajaran atas peristiwa ini. Betapa kehidupan setelah alam dunia ini adalah awal daripada kehidupan yang panjang kelak di akhirat. Jangan dikira kalian hidup di dunia, meninggal dunia, selesai, habis masalah, habis urusan. Tidak. Justru kehidupan setelah dunia ini adalah awal daripada kehidupan panjang. Dan ingat, kubur ini hanya ada dua kemungkinan saja. Pertama, kalau dia tidak menjadi salah satu taman daripada taman-taman surga, maka sebaliknya akan menjadi salah satu jurang daripada jurang-jurang neraka. Nah, kepastiannya, ketentuannya kalian sendiri. Apakah kalian akan menempuh jalan yang mana? Jalan kebaikan, jalan orang-orang yang sukses di akhirat, atau orang-orang yang gagal? Kalau kalian akan menyesal sedari sekarang, sebelum kematian itu datang kepada kita. Mudah-mudahan semuanya bisa mengambil hikmah dan pelajarannya setelah ini. Mungkin demikian saja dari Pak Ustadz penyampaian. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semua, untuk pelajaran yang bisa kita ambil buat ke depan, besok, lusa dan seterusnya. Kehidupan kita mesti lebih baik lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tante, saya Gilang, temannya Rian. Sebagai seorang ibu, saya menyadari bahwa Tuhan itu tidak selalu menjanjikan langit selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberikan pelangi di setiap badai, tawa di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Kini seorang ibu sedang tersiksa batinnya karena kewarasan anaknya direnggut karena sering menggunakan narkoba. Ukiran kehidupan ini tergantung dari kalian memandang dan cara kalian berpikir. Keganasan narkoba sangat-sangat menyesatkan. Ini adalah gambaran nyata. Untuk itu, mulai hari ini, kalian mencanangkan tekad untuk tidak menggunakan narkoba. Berhenti, atau kalian akan dihinakan. Hari kemarin, baik atau buruknya telah berlalu.
Hari ini waktunya kalian memandang matahari dan langit yang biru cerah. Suka atau tidak suka, lukalah yang mendewasakan kalian. Kalau kalian lelah, kalau kalian kecewa, dan kalian merasa berat, itu karena kalian dipandang Tuhan bahwa kalian mampu. Berapa banyak lagi yang harus kehilangan akal? Berapa banyak lagi yang harus masuk penjara? Dan berapa banyak lagi yang harus mati karena menggunakan narkoba? Halo. Halo bos. Limbai. Siap bos. Gua nggak mau tahu ya. Pokoknya kamu harus habisi yang namanya Gilang itu. Oke, siap bos.
Kenapa? Sally, Mama sadar nak, di dunia ini tidak ada yang benar-benar abadi. Saat ini Mama kehilangan kamu, sayang. Mama juga kehilangan adik kamu, Deko. Kini Mama berharap pada papamu. Semoga pahitnya cobaan ini bisa menyadarkan papa untuk tobat. Pa, dua anak kita udah direnggut, dipisahkan di alam sana. Tapi Mama percaya mereka akan bahagia di alam akhirat sana. Bertobatlah, Pa. Kehilangan Sally kini melahirkan tangis bagiku. Jika cinta yang tulus ini tak mampu membuatmu kembali padaku, di kehidupanku ini aku sangatlah yakin pasti cintaku dan Sally akan menyatukan kami di kehidupan kami selanjutnya. Sekarang dirimu telah direnggut dariku. Cahaya hidupku kini terasa pudar. Kini gelap sekali di sini. Tak ada sepercik cahaya pun di sekelilingku. Karena cahaya berpindah darimu. Kau tak bisa merasakannya. Hanya aku yang kini mampu merasakannya. Apakah ini semua ujian dari Allah untukku?
Karena selama ini aku sudah lupa dan jauh darinya. Anakku, kamu harus menyadari, nak. Barang siapa yang Allah kehendaki sebuah kebaikan, pasti Allah akan memberikannya ujian, nak. Kamu harus yakin, nak. Kamu harus yakin, Gilang. Setiap ujian dan cobaan itu akan membuat kamu semakin dekat kepada Allah, atau justru akan membuat kamu semakin jauh dari Allah, nak. Gilang, tidak semua musibah itu adalah azab, nak. Beberapa di antaranya karena rahmat Allah, agar kamu semakin dekat kepadanya. Gilang, sekarang saatnya, nak. Kamu harus kembali ke jalan yang lurus, nak. Aku bersyukur, ya Allah, hanya kepada dirimu aku memohon, aku meminta. Assalamualaikum. Halo bro, apa kabar? Baik. Lagi pada ngapain? Oh, dari tadi ya siang ini? Udah ada pada berapa jam nih di sini nongkrong gini? Ini kalau boleh saya pengen ngundang nih ke hal yang lebih baik. Mau tidak? Timbang kita sia-sia di sini, duduk bareng-bareng tapi tidak ada maknanya. Yuk kita sama-sama ke rumahnya Allah, memanfaatkan waktu kita. Mumpung masih muda, bro. Kawan-kawan, benar juga perkataan Pak Ustadz tadi. Sebaiknya kita berhenti untuk menyadari si putih maupun mengkonsumsinya. Gilang, bermimpi adalah langkah awal untuk menggapai kesuksesan. Nah, mimpi tersebut tidak akan pernah menjadi nyata jika kamu tidak bangun dari mimpi tersebut, nak. Sekarang kamu harus menjalin rehabilitasi, Gilang. Pancangkan niat sekokoh paku di bumi, nak. Gilang, orang yang sukses adalah orang yang memiliki banyak cara. Sedangkan orang yang gagal ada orang yang memiliki banyak alasan, nak. Orang sukses itu orang yang tidak pernah mengeluh. Tetapi orang sukses itu orang yang terus mencoba, nak. Sudah diperiksa semua? Sudah, siap. Ya, terima kasih Bu sudah bawa Gilang ke sini, dan memang Gilang jangan khawatir ya. Pokoknya yang penting kamu punya niat yang kuat untuk berhenti ya. BNN ini sahabat masyarakat ya. Banyak di luar sana masyarakat yang tidak mengerti, tidak tahu, bahkan takut. Padahal kalau datang ke BNN dengan kesadaran tidak akan dipenjarakan. Itu Bu, tidak dituntut pidana ya. Banyak masyarakat yang tidak tahu, nanti kamu kasih tahu teman-temanmu ya. Jangan takut untuk datang ke BNN.
Kasih tahu juga jangan nunggu ditangkap. Kalau ditangkap, proses hukum harus jalan. Untung kamu kesini, ya. Pasti kami bantu. Ya Bu, terima kasih. Gilang, ya, ini yang terakhir kamu pakai, ya. Keluar, kamu harus bisa bermanfaat untuk temanmu. Ajak mereka untuk berhenti, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para adik-adik, pemuda-pemudi, harapan bangsa, harapan umat. Baru saja kita mendengar lantunan kalam ilahi. Begitu indah, sejuk terdengar di telinga kita. Maka setiap kita ini mesti masuk ke dalam apa yang disabdakan oleh baginda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Jadi kalau tidak mengajar Al-Quran, maka belajar Al-Quran. Kalau tidak belajar, maka mengajar. Belajar, mengajar, mengajar, belajar itu. Jangan sampai belajar tidak mau, mengajar tidak bisa. Kenapa? Karena dia malas. Malas. Tidak mau nurut kepada apa yang dituturkan oleh ulama. Padahal ulama itu sirajul ummah, pelitanya umat. Semua kalangan, kalangan tua mereka dalam kegelapan, kalangan muda dalam kegelapan, kalangan pebisnis, pedagang, petani, siapapun adanya, semua dalam kegelapan, manakala jauh daripada ulama. Datangkan ulama ke tengah-tengah kita, maka ulama tadi menjadi pelita, penerang, cahaya bagi umat ini, sehingga apapun aktivitas umat ada dalam bimbingan, ada dalam tuntunan. Jangan sampai timbul penyakit pada diri kita, pandai tak ngajar, bodoh tak nurut. Itu saja mungkin penyampaian dari saya. Saya berharap ini ada manfaatnya terutama untuk pribadi saya, dan khususnya untuk kita semua bisa diambil manfaatnya, dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, di mana ada cahaya, maka di situ pula pasti ada kegelapan. Begitu pula sebaliknya, di mana ada kegelapan, pasti di situ ada cahaya. Begitulah hidup manusia. Liku-liku kehidupan. Banyak kata orang. Maka wajar tidak ada orang yang bisa mengulang atas semua cerita yang telah dilewati. Tidak ada pula orang yang bisa membantah atas takdir yang telah dilalui. Pilihannya, apakah tetap melalui dengan rasa syukur atau terus mengutuk diri akan nikmat yang terlewati. Manusia hanya ikhtiar. Selebihnya ada ruang yang harus disadari, bahwa ujung dari ikhtiar manusia tidak ada yang bisa mengetahui, karena itu adalah ruang kehendak Allah. Kini aku menyadari
betapa mulianya jiwa yang sabar dan ikhlas, yang meyakini akan datangnya kebahagiaan, pemberian dari Tuhan. Mensyukuri hari ini dan mengikhlaskan apa yang telah terjadi di masa lalu. Kini aku menyadari bahwa ada hari di mana diriku harus berhenti untuk menoleh ke belakang, lalu mensyukuri. Mengikhlaskan atas kehilangan yang terjadi pada diriku, dan tersenyum dalam kesakitan yang diriku rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang kami hormati, kami banggakan, malam ini kita berkumpul. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Kades, kemudian ada Babinsa di sini, juga Bapak-Ibu sekalian. Saya ingin menyampaikan bahwa ada satu permasalahan memang sekarang yang menjadi ancaman luar biasa. Tidak hanya di kota tapi sudah sampai ke desa-desa. Dan ini sangat memprihatinkan. Sudah terlalu banyak orang tua yang menderita karena anaknya jadi pecandu. Sudah terlalu banyak korban. Narkoba itu menimbulkan 3 hal saja. Penderitaan yang luar biasa, kerugian yang luar biasa, dan kematian yang terus berjatuhan. Tentu bukan hanya masalah pemerintah saja, bukan masalah BNN. Hari ini kita berkumpul, ya. Ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya, Kepala Desa, sangat mengharap kerjasama dengan para pihak yang berwenang maupun Babinsa dalam upaya memerangi dan memberantas narkoba di bumi Laskar Pelangi ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada BNN yang telah hadir di tengah-tengah kami, yang dimana bertujuan untuk menyelamatkan, untuk menghindari warga kami dari bahaya narkoba. Saya sebagai Babinsa menghimbau kepada generasi muda untuk menjauhi narkoba, karena masa depan negara dan bangsa di pundak kalian semua. Kamu harus kuat, Nak. Kamu harus kuat. Dokter, tolong bantu anak saya, dokter. Aku mohon kepadamu, ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, yang punya segalanya, yang besar. Semoga Allah menyembuhkan adikku. Assalamualaikum. Ada yang bisa saya bantu? Terlihat dari wajah Bapak begitu berat dan gelisah sekali. Anak saya sedang sakit parah. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dengan hal itu Bapak merasa gelisah. Sebenarnya kalau saya boleh membantu Bapak, ada sedikit mungkin yang bisa menjauhkan Bapak dari kegelisahan itu, sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyarankan dan pernah bersabda kepada para sahabat, andai saja penyakit itu datang, maka disitulah dosa setiap insan itu digugurkan. Maka sejatinya
Bapak ini menjadi cobaan tanda bukti kasih sayang Allah kepada Bapak. Namun saya sarankan agar Bapak di sela-sela kekhawatiran ini untuk bermunajat kepada Allah. Hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka sama-sama kita saksikan dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Deko, Mario cukup yang terakhir. Narkoba memang penjajah tanpa wajah. Narkoba sudah tahu banyak menimbulkan korban, penderitaan yang luar biasa, kematian dan kerugian yang luar biasa. Di luar sana banyak orang tua yang menderita karena anaknya jadi pecandu. Dan kali ini orang tua dari Deko, kakak dari Mario, mereka begitu kehilangan. Untuk itu mudah-mudahan ini yang terakhir. Banyak sekali tawaran. Adik-adik ingat, apapun tawarannya, apapun bujuk rayunya, dari siapapun orangnya, kita sudah mampu mengatakan tidak pada narkoba. Kenapa? Adik-adik harus ingat, penyalahgunaan narkoba itu percepatan menuju ke 3 tempat. Rumah sakit jiwa, penjara, dan kuburan. Untuk itu, sekali lagi, adik-adik ingat, jangan mau dijadikan diri ini sebagai bahan eksperimen. Nyawa kita cuma satu. Hari ini kita disaksikan bapak-bapak dari Kejaksaan, dari Kodim, dari Lanut, dari Lapas, dari Bea Cukai, untuk menyaksikan kita semua, dan harapan untuk kita semua, mudah-mudahan kita menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Pesan saya satu, saatnya kita berikan bangga pada orang tua melalui karya kita yang nyata. Adik-adik berdiri di sini orang tua bangga. Adik-adik berprestasi, orang tua akan bangga. Apalagi kalau adik-adik bisa terhindar, bisa menghindarkan diri dari yang namanya narkoba. Itu saja barangkali pesan dari Bapak. Ya, kami turut berduka cita pada mamanya Deko, kakaknya Mario, dan sekali lagi, ini yang terakhir. Jangan lagi ada korban akibat penyalahgunaan narkoba. Ya, demikian dari Bapak, adik-adik, terima kasih. Ya, saya ingin mengajak semua. Kalau saya katakan narkoba, semua tolak. No. Sehat, yes. Dan prestasi, yes, yes, yes. Ya, kita mulai sama-sama yang semangat. Ya, narkoba, sehat, prestasi. Walau nanti dunia tak berputar, hanya
dirimu selalu ada di doaku. Malaikat takkan mampu menggantikanmu untuk mengisi kehampaan hidupku. Kepergianmu pupuskan segala asa. Kisah ini berakhir. Hilangkan sedihku, hentikan tangisku. Di dalam doaku berharap kau hadir, hapuskan segala kerinduan. Andai saja waktu bisa ku putar, ku ingin akhiri semua bersamamu. Seharusnya cinta ini abadi, namun semua berakhir. Bawalah diriku terbang bersamamu hingga tak ada lagi yang bisa pisahkan cinta kita untuk selamanya. Tak ada lagi yang bisa pisahkan cinta kita untuk selamanya.